shot again. Oh, you got shot again. Are they still there? Seorang nenek yang berusia 75 tahun menembak cucu laki-lakinya yang berusia 17 tahun sebanyak 6 kali. Dan pembunuhan keji itu terekam ketika sang cucu mencoba untuk meminta bantuan kepada 911. Dalam rekaman itu kita bisa mendengar suara tembakan berkali-kali yang dilontarkan oleh sang nenek. Si nenek mengklaim jika hal itu ia lakukan untuk melindungi diri. Oke, langsung kita bahas saja kasusnya. Jonathan Hoffman merupakan remaja berusia 17 tahun yang tinggal dengan neneknya di pinggiran kota Detroit, negara bagian Amerika Serikat di Michigan. Jonathan tinggal bersama neneknya untuk menyelesaikan sekolahnya di Farmington Central High School dan ia berencana berkuliah di Universitas Eastern Michigan. Menurut kesaksian orang-orang terdekat Jonathan, ia merupakan anak yang sangat periang, senang bercanda, dan suka menolong. Jonathan senang sekali dengan IT. Bahkan ia mampu merakit sebuah komputer dari nol. Tahun 2011 merupakan tahun yang cukup berat untuk keluarga Hoffman. Ayah Jonathan yang bernama Michael dan ibu Jonathan yang bernama Jennifer akan bercerai. Akhirnya, keluarga itu memutuskan untuk pindah ke wilayah Arizona. Jonathan sendiri memiliki seorang adik yang bernama Jessica. Ia saat ini sedang dirawat dan direhabilitasi karena tumor otak yang tidak ganas. Situation with my daughter. She had a brain tumor and we've had 4 surgeries. Hal ini banyak menyita waktu orang tua Jonathan. Jonathan merasa sepi dan sangat merindukan teman-teman lamanya. Akhirnya, nenek Jonathan yang bernama Sandra Lane menawarkan agar Jonathan tinggal bersamanya, sehingga ia bisa menyelesaikan sekolahnya. Sandra Lane merupakan seorang mantan guru. Ia tinggal bersama suaminya Fran Lane di barat Bloomfield. Sandra memiliki 5 orang anak, dan Jennifer merupakan salah satu dari 5 anaknya di pernikahan Sandra sebelumnya. Jennifer percaya dengan Sandra karena ia sangat menyayangi cucu-cucunya, dan tidak mungkin ia akan menyakiti mereka. She promised she would take good care of him and that he would be happy staying there with his friends and finishing out his last year of high school. Pada tanggal 18 Mei 2012, Jonathan menghubungi 911 dan meminta tolong. Dalam rekaman berikut ini, kalian akan dengar hal yang cukup mengerikan, yaitu suara Jonathan yang kesakitan dan meminta tolong petugas operator. Kalau kalian tidak suka, bisa skip ya. 911, what's your emergency? Oh, I've just been shot. Where? Who? I've just been shot. Where are you at? In what city? West Bloomfield. Okay, how did you get shot? My grandma shot me. Your grandma and grandpa shot you? My grandma. I'm gonna die. Help. Okay, we're gonna stay on the phone with me, okay, sir? I'm gonna get help on the way. Hello? Are you there? I got shot again. You got shot again? Are they still there? Kepolisian di barat Bloomfield datang sekitar jam 5.30 sore untuk merespon panggilan Jonathan. Petugas yang datang bersaksi, ketika mereka tiba di tempat kejadian, Sandra berlari ke arah mereka sambil mengangkat tangan. Ia berteriak telah membunuh cucunya. Sandra mengarahkan polisi ke dalam rumah. Di dalam pemandangannya sungguh mengerikan. Jonathan terbaring sudah tidak sadarkan diri dengan beberapa tembakan di tubuhnya, dan di sampingnya ada sebuah pistol Glock 9 mm. Jonathan langsung dibawa ke rumah sakit, hanya saja jam 6 sore ia dinyatakan telah meninggal.
Hasil autopsi menyatakan Jonathan telah ditembak sebanyak 4 tembakan di dada, 1 di perut, dan 1 lagi di tangan kiri. Kematian Jonathan sangat mengagetkan banyak orang di lingkungannya. Orang-orang tidak menyangka bagaimana seorang nenek bisa membunuh cucunya sendiri dengan sebuah pistol. Okay, well, we're gonna be taking you to the police station right now. I think I'm gonna faint. Can I talk to my husband or He's right somebody? here right now, okay? I think we're trying to find him. When do you hear from me? Di tahun 2011, ternyata Jonathan melakukan eksperimen dengan daun terlarang marijuana. Hal ini menyebabkan perselisihan antara ia dengan neneknya. Sandra sebetulnya pernah menghubungi polisi karena Jonathan bertindak agresif dengan berteriak-teriak dan marah-marah padanya. Saat polisi akan menangkapnya, Sandra akhirnya menghentikan semua dan mengatakan akan mengurusnya. To leave this young man who had a past bad track record of drug abuse and pawn him off with 2 elderly people is ridiculous. Pada bulan Maret 2012, Jonathan melakukan kekacauan lagi. Ia mengambil sebuah jamur untuk pertama kalinya dan kemudian ia mengalami kepanikan. Jonathan melapor kepada polisi. Ketika polisi datang, Jonathan langsung memeluknya dan ia dibawa ke rumah sakit. Jonathan sebelumnya pernah dirawat karena menggunakan halusinogen, namun setelah itu ia didakwa atas kepemilikan narkotika. Setelah kejadian itu, Sandra pernah mengatakan pada suaminya, ia sangat takut dengan Jonathan dan teman-temannya. Setelah kejadian penembakan itu, polisi menemukan obat-obatan terlarang di kamar Jonathan, dan hasil autopsi juga menunjukkan jika Jonathan positif marijuana. Sandra mengatakan pada dewan juri, ia menggunakan senjata sebagai bentuk perlindungan diri untuk menghadapi cucunya. Ia ingin Jonathan mendengarkan dan menuruti omongannya. Told him that you were fearful of the friends, right? And yes? Yes. Okay. And you're bringing a gun into your house, yes? Yes. A gun is a dangerous weapon, yes? Yes. A gun can kill, yes? So of course you tell your Bukannya didengarkan oleh Jonathan, Sandra malah bertengkar hebat dengannya. Jonathan bahkan menyerang dan berperilaku kasar terhadap Sandra. He used to use he would kick in things. He kicked in closet doors. He kicked in a monitor screen. Menurut keterangan Sandra, Jonathan yang sudah ditembak beberapa kali masih bisa mengejarnya. Sandra lalu bersembunyi di basement untuk beberapa menit dan ia pergi ke kamar Jonathan. Mereka bertengkar lagi di sana dan akhirnya Sandra menembaknya lagi. Menurut kesaksian suami Sandra, Fred, ia sangat kaget mengetahui fakta jika istrinya memiliki sebuah senjata. Where they said that Sandy had the gun. And what was your reaction to that, sir? I was flabbergasted, Flabbergasted meaning what? thinking that Jonathan had the gun. So you were surprised that in fact it was your wife. Is that correct? Yes. Fred juga mengatakan jika Sandra tidak pernah mau menceritakan semua masalahnya dengan Jonathan. Bahkan ketika Fred meminta Sandra untuk mengembalikan Jonathan pada Jennifer, ia menolak. She wouldn't tell me all the problems that she was having with John. Because if she did, I'd say, send him back to his parents. Fred juga mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Sebelum kejadian penembakan, Sandra memintanya untuk membawa anjing mereka jalan-jalan dan ia akan mengatakan pada Fred kapan ia bisa kembali. I was getting tired, and the dog was getting tired. Okay, all right. So we watched a basketball game sitting on the grass, and I heard the sirens, the fire department and the police, and I thought to myself, I hope it's not John. Persidangan berlangsung sekitar 2 minggu. Jaksa penuntut mengatakan pada dewan juri, melalui rekaman suara Jonathan dan 911, kita bisa mengetahui jika Sandra tidak berusaha lari dari John sesuai klaimnya.
Bahkan Sandra tidak terdengar seperti ketakutan. Setelah kejadian itu, ia tidak memanggil ambulan dan menolong Jonathan. Sandra sempat mengatakan sebelumnya jika ia menembak Jonathan karena dirinya diserang. Tapi perawat yang memeriksa Sandra tidak menemukan luka atau bekas penyerangan. Pembela meminta juri untuk melihat dari sudut pandang wanita 74 tahun yang harus merawat remaja kecanduan obat-obatan terlarang dan ia suka membawa orang asing ke rumahnya. Juri tidak peduli dengan pembelaan Sandra tentang bagaimana ia melindungi diri dari John. Sandra telah bersalah atas kejahatan tingkat 2. Ketika putusan telah dibacakan, suami Sandra menangis. Sandra berharap dihukum selama 3 tahun penjara atas kejahatan tingkat 2. Namun ibu Jonathan, Jennifer, meminta hukuman maksimum. Lane deserves the maximum penalty allowed. Please do not show mercy on her. Jennifer mengatakan jika Sandra adalah monster. Jika ia diberi kesempatan untuk membunuh lagi, ia pasti akan melakukannya. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Sandra Lane is pure evil, and if given the opportunity, would surely kill again. She has no remorse or conscience. Her only concerns are for herself. Hakim Dennis Langford Morris mempertanyakan kepada Sandra, jika dirinya takut kenapa tidak panggil polisi? Kenapa ia malah menembak remaja berusia 17 tahun tersebut berkali-kali? If you really felt so violated and so afraid and a need to shoot, why did you keep shooting him? Sandra dijatuhi hukuman minimal 20 tahun penjara ditambah 2 tahun karena membunuh cucunya dan menggunakan senjata. Ibu Jonathan sangat setuju dengan keputusan hakim. Ia terlihat senang karena ibunya akan mendekam di penjara untuk waktu yang lama akibat membunuh anaknya. Jennifer juga lega ibunya tidak akan melakukan hal buruk pada orang lain. Gimana menurut kalian kasus ini? Apa betul Sandra diserang oleh Jonathan? Nah, jangan lupa komen di bawah ya.